Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Angga Diansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang dilema para petani porang yang akan menanam porang cabutan. Dan seperti apa dilemanya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut videonya, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah, like jika teman-teman suka video ini, dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di lahan porang, dan kebetulan cuaca pada pagi hari ini cukup mendung ya teman-teman. Kemarin di daerah sini terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya kita semuanya perlu mewaspadainya. Biasanya jika musim hujan sudah intens setiap hari, ini pun juga mengakibatkan tanaman porang kita ini mudah terserang hama atau penyakit. Terutamanya adalah busuk pada pangkal batang. Karena penyebabnya adalah lahan terlalu lembab, sinar matahari kurang, sehingga muncul berbagai jenis jamur yang sering muncul pada tanaman porang kita. Teman-teman semuanya, di sini ada di depan saya ini adalah porang. Kita tanam dulunya menggunakan bibit umbi, kemudian yang di sebelah kiri ini mayoritas menggunakan katak yang kelas 2. Kecuali yang nampak besar-besar itu dulunya berasal dari umbi yang terlewat. Pada saat pembongkaran masih ada di dalam tanah. Akhirnya tumbuh semacam ini, agak besar sedikit daripada yang lain. Dan alhamdulillah kondisi tanaman porang ini sudah tumbuh hampir merata ya teman-teman. Dulunya porang yang saya tanam ini menggunakan bibit katak yang kelas 2. Di bawahnya superan ya teman-teman, yang isinya itu sekilonya itu kisaran 300 biji, dan besarnya ini sudah seperti ini. Ini adalah penampakan batang katak yang dulunya itu per kilo isinya 300 sampai 350 biji, dan saat ini sudah ada beberapa yang sudah tumbuh tunas yang kedua, dan ada pula yang belum tumbuh tunas. Contohnya ini, dua tanaman ini belum tumbuh tunas kedua. Akan tetapi yang ini sudah mulai tumbuh tunas kedua dan sudah lumayan banyak. Ini ada contoh, kataknya sudah mulai nampak walaupun kecil, dan di bawahnya ini sudah mulai tumbuh juga tunas yang kedua. Nah, posisinya itu semacam ini. Alhamdulillah sudah tumbuh merata karena lahan ini cukup rindang, yang dimana ada naungannya pohon, yaitu pohon sengon. Walaupun ada beberapa seperti itu, ada pohon pete, kemudian ada pohon rambutan, dan ada juga pohon pisang. Tapi mayoritas adalah pohon sengon dengan jarak tanam yang tertata, sehingga pada saat pembuatan bulutan semacam ini bisa lurus dan rapi. Ini bisa dilihat. Nah, porang ini sebagian sudah tumbuh, sudah cukup besar. Contohnya ini adalah ini dari dulu dari umbi yang tidak terambil. Pada musim lalu lahan ini ditanami porang dengan bibit cabutan. Kenapa kok tahun kemarin memilih bibit cabutan? Karena kita memanfaatkan bibit yang ada di hutan. Karena di daerah saya ini dulu masih sangat jarang sekali yang budidaya porang. Akhirnya porang yang ada di hutan itu kita manfaatkan, kita budidayakan, dan alhamdulillah di musim lalu tanaman porang hasil cabutan yang kita tanam di sini sudah dapat kita bongkar.
Dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil dan bibit umbi dari porang cabutan tersebut. Memang besarnya tidak sama, ada yang dijadikan bibit karena umbinya pas tidak terlalu besar, dan ada pula yang masuk umbi produksi. Bahkan sampai-sampai berat terbesar dari porang cabutan di sini itu mencapai 3 kg. Nah, untuk tahun ini saya sengaja tidak begitu memanfaatkan bibit cabutan yang ada di hutan karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, bibit cabutan yang ada di hutan itu sudah habis, sudah banyak dimanfaatkan warga. Akhirnya bisa dikatakan bibit cabutan sudah tidak ada di hutan. Di musim ini di daerah sini itu sudah banyak banget yang budidaya porang. Ketika kita menanam menggunakan bibit cabutan, tentunya ditakutkan ada tangan yang jahil atau usil yang akhirnya mengambil tanaman milik petani yang lain di sekitar sini. Nah, itu adalah kebingungan kita atau kegalauan kita dalam menanam bibit cabutan. Di lain sisi bibit cabutan itu lumayan murah, bahkan gratis. Di lain sisi tanaman porang dengan bibit cabutan itu yang ada risikonya adalah semacam itu tadi. Kecuali ketika kita mencari sendiri, kita tanam sendiri dan kita yakin bahwa itu adalah bibit cabutan yang berasal dari alam liar, dengan niat kita baik untuk membudidayakannya dan dimanfaatkan hasilnya. Nah, ini teman-teman, sampai sana ini sudah ditanami semua dan sudah hampir tumbuh semua, dan mayoritas menggunakan bibit katak yang tadi saya sebutkan isinya sekitar 300-350 biji per kilogram. Bisa teman-teman lihat posisinya itu semacam ini. Ada yang kecil, ada yang sudah besar, ada yang muncul tunas kedua, ada yang belum muncul tunas kedua, dan ada yang masih baru tumbuh. Nah, kemudian untuk gulma ini bisa teman-teman lihat memang belum seluruhnya kita bersihkan, tapi kemarin sudah kita cicil, sudah kita bersihkan sebagian agar gulmanya bisa teratasi. Karena yang namanya gulma itu dapat menghambat pertumbuhan si porang ini. Kita contohkan, misal ada sepiring nasi, yang mana satu piring itu jika dimakan satu orang dengan dimakan 10 orang, maka lebih mengenyangkan dimakan satu orang tentunya. Oleh karena itu, dengan membersihkan gulma secara intens, tanaman lebih sehat, lebih subur, tanaman pertumbuhannya juga lebih baik. Pembersihan gulma itu sangat penting dalam budidaya tanaman porang. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap pantau terus channel ini karena ada video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.